Siapa yang tidak mau, yang malas, yang enggan dan lalai dalam doanya, maka sama saja dia menjadi manusia yang sombong kepada Allah. Yang minimal atau pinomat kalau istilahnya satu kali lah, satu hari ya. Kalau memang sholat 5 waktunya sibuk kali, habis sholat Allahumma lantas jalan sekali ya. Dalam 5 waktu itu adalah sekali doa. Apalagi ini di bulan Ramadan ini. Bukan hanya kita jadi sombong, bahkan kita bisa disifati sifat syaitan atau bahkan mungkin sifat iblis, laknatullah alaihi. Nah, kenapa bisa iblis disebut laknatullah? Kenapa Bu? Iblis dikutuk Allah. Kalau syaitan atau jin, ya kan? Iblis betul-betul disumpahi setiap katanya disebabkan karena ia apa tadi? Sombong pula ini. Karena dia sombong, disuruh Allah sujud. Apa kata Allah? Fasajadu illa iblis. Semua malaikat, semuanya saat itu seluruh malaikat ketika Nabi Adam tercipta dari tapalnya Nabi Adam, dari saripati tanah, tapal Nabi Adam mulai dihidupkan. Lalu kemudian Allah perintahkan untuk sujud kecuali iblis. Dia ngapain? Apa dia enggak, dia menyampingkan perintah Allah, dikesampingkannya atau diabaikannya Allah dan dikedepankannya keegoisannya, keistimewaannya, kehebatannya. Memang iblis itu hebat sebelumnya, sama-sama seperti malaikat Jibril atau Gabriel kalau Kristen bilang. Dulu kami waktu masih kuliah Bapak ada Gabriel Omar Batistuta. Kalau sekarang apa yang di Arsenal ya Gabriel Jesus ya. Di pemain Manchester City Gabriel, kalau dibilang orang Kristen Jibril. Sama-sama Jibril yang hebat. Tapi akhirnya dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa jawabannya? Apa bantahannya ketika diperintahkan? Ya Allah, khalaqtani minan nar, katanya. Aku ini ya Allah, diriku ini ya Allah, menyala-nyala ya Allah. Jadi kalau ada istilah di TikTok atau di IG itu kan, ya menyala abangku gitu kan, menyala itu mungkin iblis lah. Begitu iblis takabur seperti itu, akhirnya dia diusir Allah dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Padahal maksud Allah sujud itu bukan sujud penyembahan. Bukan disuruh Allah menyembah, tapi apa maksud sujud di situ? Pak, kalau kita tengok orang Jawa, ya Pak, Bu, ada istilahnya sungkeman, tahu sungkeman? Kayak itu maksudnya Pak, menunduk. Kalau misalnya kayak kita tengok drakor atau orang Jepang gitu kan, ketika dia menyapa annyeonghaseyo dengan sarangeo, sarang tawon, sarang burung, sarang semut, semua itu menunjukkan kemuliaan kepada Nabiullah Adam sebagai nanti salah satu pemimpin alam semesta atau nanti jadi khalifah di bumi kita ini. Lantas ketika kita Bapak mempunyai sifat sombong atau kita merasa lebih, ketika kita punya uang lebih orang lain belum punya mobil, kita punya mobil, orang lain masih mobilnya Avanza atau Adia, kita sudah Fortuner atau apa, merasa lebih hebat, merasa lebih alim. Kalau bahasa sekarangnya si paling iye, si paling tahu, si paling keren, si paling sunnah. Sama aja itu kayak sama menjadi sifatnya seperti iblis atau muridnya iblis, laknatullah. Kita sering ke masjid Ibu, dan Ibu merasa Ibu lebih rajin daripada orang lain, hati-hati masuk ya, situlah iblis bermain. Di samping syirik, pertama yang iblis inginkan kita syirik, kalau tidak sombong gitu kan, ujub, riya dan sebagainya. Wal a'yadu billahi ta'ala. Intinya Pak, ketika kita mulai merasa lebih hebat, sombong, itu nantinya gak akan bahagia hidup kita. Bahkan nanti kita bisa dilarang Allah masuk surga. Gak boleh kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Bu? Ketika kita punya sifat yang lebih dari orang lain, misalnya dia bercadar lebih, rasanya lebih alim ya, dengan bercadar itu sok hebat ya, sok jago gitu kan, sok alim. Akhirnya
Akhirnya apa? Gak akan bisa masuk surga. Kenapa? Kalau ada sombong di dalam hati kita, kata Nabi, itu sama aja kita seakan-akan menyamai apa? Menyerupai sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Asmaul Husna Allah, tahu kan? Apa yang sombong itu? Sifat Asmaul Husnanya. Allahul Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddus, Salamul Mu'minun, Muhaiminun, Azizul Jabbar, Al-Mutakabbir. Hanyalah Allah yang hanya bisa satu-satunya zat yang sombong dan maha sombong. Dan ketika kita sombong itu seakan-akan, kata Nabi, kita memakai jubah kebesaran Allah itu kita pakai, atau mahkota kita. Mahkotanya Allah, mahkota kemuliaan Allah itu kita gunakan. Itulah dia. Jangan sampai ada sifat-sifat kita bangga atau sombong dalam diri kita. Kembali lagi kita bahas doa tadi, Bapak Ibu hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah. Maka sebelum kita doa, di bulan Ramadan ini kita terus doa, kita mesti perhatikan detik-detik sebelumnya. Tahapan-tahapan doa itu atau rangkaian doa. Ya Bu ya? Gak bisa kita langsung tiba-tiba doa gitu aja Bu, gak boleh. Ada etika adabnya. Apa biasanya Bu sebelumnya? Sebelum kita doa itu gimana? Contohnya kayak di masjid tadi. Kita di masjid ini gimana? Sebelum habis kita sholat, kita ngapain? Pertamanya ada doanya, etikanya pertama yaitu istighfar dulu, ya kan? Kita istighfar kepada Allah, kita puji Allah, tambah lagi dengan zikirnya, tahmidnya, tasbihnya, subhanallah, walhamdulillah, tahmid, tahlilnya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Itu dia tahapan doa tadi sebelum kita doa. Dan ketika kita doa, ya Bu ya, perhatikan posisi kita, Pak. Banyak ulama yang menyimpulkan, mungkin ini juga ada hadisnya, kita doa itu mesti sama ketika kita doa dalam sholat, yaitu doa di antara dua sujud. Duduknya harus, kata ulama, seperti kita duduk di antara dua sujud, atau paling tidak minimal kayak kita tasyahud. Kalau nggak kuat duduk antara dua sujud, Bu, tasyahud akhir. Kalau kita bersila itu kayaknya nggak ada adab, nggak ada etika. Pernah nggak kita tengok tukang minta pengemis, kalaupun pengemisnya itu bersila, itu pengemis tak tahu diuntung lagi. Ketika orang mengemis, ketika kita mengharap doa kita diijabah, mengemis sama Allah, memohon kepada Allah, kita kalau bisa betul-betul menghinakan diri kita. Itu tadi bentuknya, ya Allah, berikan kami rezeki, ampuni kami. Puji Allah juga, ya Allah ya Ghaffar, ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni kami ya Allah, faghfir lana dzunubana ya Allah, warhamna, ya kan? Bi rahmatikal wasilina. Itu dia, ada etika adabnya, duduknya. Bahkan ada ulama tasawuf yang agak keras, gak akan mungkin Allah kabulkan doa kita kalau kita duduk bersila. Ya gak ada adab kita di depan Allah. Itu yang saya tahu waktu itu sama Mu'alim Syafi'i Umar, belajar di beberapa kitab tasawuf, etika duduk. Dan satu lagi, hati. Ketika kita mau diijabah Allah, ya Bu, doa kita pasti diijabah Allah nggak? Pak, apakah doa kita pasti diijabah Allah? Ya kata Allah di Al-Baqarah tadi kan? Ya Ustaz ya, Al-Baqarah 187 gitu ya. Ud'uni astajib lakum. Pasti Allah kabulkan, pasti Pak, pasti astajib. Tapi dengan syarat dan ketentuannya, dengan betul-betul kesungguhan hati kita mohon kepada Allah, ya kan Bu? Kita tunjukkan kepada Allah keberserahan diri kita, kehinaan diri kita. La haula wala quwwata illa billah. Allah, Engkau lah yang sungguhnya yang hanya tempat kami mengadu ya Allah. Hanya Engkau yang kami meminta. Itulah kesungguhan hati yang harus kita miliki, keseriusan diri kita atau khusyuk kita, huduk bahasanya, kerendahan diri di dalam berdoa, sehingga insya Allah doa kita itu akan didengar Allah. Astajib lakum. Dan tentunya betul-betul kita jaga doa kita.
dan betul-betul kita yakini bahwa Allah tempat bersandar dan Allah lah tempat satu-satu yang meminta. Mudah-mudahan dengan kesungguhan hati, keseriusan kita, karena gini Bu, definisi doa dalam bahasa Arab kalau kalian belajar takrif mufradatnya doa itu beda sama at-thalab, meminta, thalabun atau tulabun atau berjauh berharap memohon itu beda. Ya Bu, ketika kita meminta, ya udah minta gitu aja Allah minta. Itu hanya definisi dikatakan thalabun meminta. Tapi kalau mau ditarik bukan thalabun, kalau mau kita dikategorikan amal kita itu amal berupa suatu amalan atau kegiatan doa, ya mesti apa tadi? Duduknya, sikapnya, hatinya mesti rendahkan di hadapan Allah, menghinakan diri kita, menyandarkan dan memasrahkan diri kita hanya kepada Allah. Mau diijabah Allah hari ini atau besok atau memang mau Allah pending gitu, atau cuma mau dapat pahala saja, ya itu terserah Allah. Pokoknya tugas kita hanya berdoa, hanya menyerahkan diri kita, menghinakan tadi kan, terus memberserahkan diri kita hanya kepada Allah. Mudah-mudahan dengan itu semua Allah dengar ijabah doa kita, apalagi di bulan Ramadan ini salah satu waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Itu dia kajian kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma taqabbal ya Allah, mudah-mudahan Engkau terima doa kami dan amal kami. Innaka antas sami'ud du'a.